Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Khotibul Imam di sini melanjutkan dari setting MikroTik yang kemarin. Kita akan menyeting bagaimana cara melakukan load balance di MikroTik, yakni menggabungkan dua ISP ke dalam satu MikroTik. Pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum MikroTik OS-nya kita running, kita masuk ke setting dulu. Sebelumnya di sini sudah saya setting di menu network. Di sini di adapter 3 saya enablekan, lalu host only kita arahkan ke host only maksud saya, dan di advance di sini kita arahkan ke allow all di sini, lalu oke ya, dan save kita jalankan. Nah, karena di sini saya sudah jalankan, maka kita langsung ke setting MikroTiknya. Oh ya, sebelum kita masuk ke setting MikroTik, kita masuk dulu ke sini, open network and internet setting, masuk ke change adapter option. Nah, di sini mana interface yang nyambung ke interface laptop kita, maksud saya interface laptop kita yang mendapatkan akses internet. Di sini karena saya menggunakan WiFi, maka kita akan membuat virtual ISP menggunakan WiFi ini. Caranya masuk ke properties. Nah, di sini kita allow itu di checklist, lalu arahkan ke VirtualBox host only. Selanjutnya oke. Dan di VirtualBox host only di sini yang jelas kita mendapatkan IP secara default setelah kita melakukan sharing internet dari WiFi, yaitu 192.168.137.1. Oke, pada kasus ini yang saya alami kali ini, di mana saya hanya mempunyai satu ISP, namun karena di sini setting load balance membutuhkan dua ISP, maka saya membuatkan ISP secara virtual dari sharing internet di WiFi ini. Kita arahkan ke MikroTiknya. Jadi MikroTik di sini kita menggunakan dua ISP untuk setting load balance, dimana sebagai contoh ya, ada dua penyedia internet yang masuk ke satu router MikroTik. Jadi satu ISP dari provider A, lalu satu ISP dari provider B itu masuk ke dalam satu router MikroTik gitu. Oke, lanjut. Setelah kita setting di sini, kita lanjut ke Winbox, dan di sini di interface sudah aktif ya. Ether 1 untuk ISP 1 yang dari WiFi secara langsung dari WiFi nya. Terus ISP 2 ini kita berikan dari virtual ISP tadi yang barusan kita setting di sini. Nah, di sini setelah kita share yang kita share ini, kita arahkan ke VirtualBox kan, VirtualBox host only. Nah, VirtualBox host only ini kita atur ke Ether 3 seperti yang kita atur di VirtualBox-nya di sini di menu setting tadi. Oke. Di sini saya sudah kasih nama ya, Ether 1 untuk SP1, Ether 2 untuk hotspot, Ether 3 untuk SP2. Selanjutnya kita masuk ke address, lalu di sini kita beri IP untuk Ether 3-nya karena tidak ada. 192.168.137.2 karena 137.1 sudah dipakai di sini. Tadi sudah kita perlihatkan ya. Nah, di sini 137.1 sudah dipakai di sini, maka di sini kita menggunakan 137.2/24 dan diarahkan ke Ether 3 atau ISP2. Play lalu oke. Selanjutnya di IP lagi kita masuk ke firewall. Di sini kita setting di table net kita tambahkan
chainnya tetap search net di sini, lalu out interface-nya kita arahkan ke Ether 3 atau ESP2, lalu actionnya kita arahkan ke mesh curate, apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke tabel Mangle ya di sini, lalu tambahkan. Nah, di general di sini kita pilih chainnya pre-routing, lalu destination address kita masukkan IP Ether 1 192.168.1.0/24. Actionnya kita pilih accept di sini, tetapkan, apply, lalu copy, buat lagi. Di sini kita arahkan ke IP Ether 3 137 ya. Actionnya tetap ke accept di sini, lalu apply dan copy. Kita buat lagi di sini, arahkan ke Ether 2 nya untuk hotspot, yaitu IP-nya kemarin berapa? 10.1. jadi di sini 10. Nah, apply, lalu oke dan oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini, ke menu general, lalu chainnya tetap pre-routing, dan in interface-nya kita arahkan ke Ether 1, lalu actionnya kita di sini pilih Merge Connection. Di sini beri nama ESP1 ya, apply, lalu tambahkan lagi, tetap pre-routing untuk chainnya, lalu in interface di sini ke Ether 2, ke Ether 3 ESP2, lalu actionnya arahkan ke Merge Connection, dan di sini kasih saja ESP2, apply, lalu oke. Nah, lanjut lagi di sini kita buat baru lagi di menu general, kita chainnya tetap pre-routing, lalu in interface-nya kita arahkan ke hotspot Ether 2, lalu di advance kita PCC-nya ini kita aktifkan, lalu arahkan ke board address, dan di sini karena kita memiliki 2 ISP kita beri 2, dan di sini tetap biarkan 0. Untuk action kita arahkan ke Merge Connection, lalu di sini kita pilih ESP1, apply, lalu copy. Di sini gak ada yang dirubah ya, di advance ini yang dirubah, kita beri 1 di sini. Untuk actionnya juga ada perubahan, yaitu di sini arahkan ke ESP2, apply, lalu oke dan oke. Nah, masih di Mangle di sini kita tambahkan lagi di general, kita tetap chainnya pre-routing, lalu in interface-nya kita arahkan ke Ether 3, dan connection mark kita pilih SP1, lalu di action kita pilih Merge Routing, dan di sini kita beri saja ke ISP1, play, lalu oke, dan tambahkan lagi chainnya tetap pre-routing, lalu in interface kita tetap arahkan ke hotspot, connection mark kita arahkan ke ISP2, lalu actionnya kita arahkan ke Merge Routing, dan di sini kita beri saja ke ISP2, lalu oke. Sepertinya di sini tadi ada kesalahan, kita klik 2 kali. Di sini kita in interface-nya itu arahkan ke hotspot ya, ke jaringan lokalnya, apply, lalu oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi di sini, dan chainnya kita arahkan ke output, lalu connection mark di sini arahkan connection marknya kita arahkan ke ISP1, dan actionnya pilih Merge Routing. Untuk new routing mode-nya di sini kita arahkan ke ISP1, play, lalu oke. Buat lagi,
chainnya kita arahkan ke output, connection mark kita arahkan ke SP2, actionnya mark routing, lalu di sini kita pilih ke ESP2, apply, lalu oke. Setelah kita selesai menyeting di Mangle di sini, kita masuk ke IP lalu ke routers. Di sini kita tambahkan gateway-nya, kita arahkan ke Ether 1 ya. Sorry. Di sini Ether 1 ya, kita tambahkan ke IP-nya Ether 1 192.168.1.1. Jadi kita pilih ping, lalu routing mark kita arahkan ke ISP1, play lalu oke, dan tambahkan lagi, kita masukkan ke ISP2 nya, IP ISP2 192.168.1.37.1. kita cek, kita arahkan ke ping, lalu routing mark kita pilih ke ISP2, play lalu oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini gateway-nya, kita masukkan IP dari ISP2 192.168.137.1, dan di sini kita beri 2, lalu routing mark-nya kita arahkan ke ISP1. Kemudian kita buat lagi gateway-nya, di sini kita arahkan ke IP ISP1 ya, 192.168.1.1, dan distance-nya kita tetap beri 2, lalu routing mark kita arahkan ke ISP2, play lalu oke. Nah, sampai di sini setelah kita menyeting semuanya di routers dan firewall, Mangle serta NAT serta IP-nya, kita sudah selesai menyeting load balance-nya, yaitu menggabungkan 2 ISP. Tapi karena keterbatasan sumber daya, yang mana saya hanya mempunyai 1 ISP seperti saya sebutkan sebelumnya, jadi tidak bisa saya tes. Ya, mungkin hanya ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan di sini mungkin saya rasa banyak kekurangannya ya. Saya minta masukan serta saran dari teman-teman. Kalau ada kritik juga silahkan kalian tuliskan di komen. Saya Muhammad Ibnu Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.